Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenal dengan orang ini enggak begitu kan? Ya inilah kader Demokrat ya. Kalau mereka berteman di X begitu kan ya, biasanya ya kalau kritik keras biasanya diblokir begitu kan. Ini ya masyarakat apa namanya di Twitter itu biasanya ya tukang blokir begitu kan ya. Ini dia sampai sombongnya mengatakan begini ya, politikus Demokrat ke Anies dan Ganjar ya, kalau gabung ya, kalian gabungkan elektabilitas berdua, belum mampu kalahkan Prabowo Gibran, katanya begitu ya. Ini yang saya lihat bahwa kok seperti ini begitu kan, sombongnya mereka begitu kan ya, kekuatan Anies Baswedan dan Pak Ganjar silahkan bergabung, belum tentu begitu kan ya, dengan penggabungan mereka belum mampu mengalahkan seorang Prabowo Gibran, katanya begitu kan. Ya, apa namanya, sesombong-sombongnya orang begitu kan ya. Biasanya jatuh juga mereka begitu kan. Siapa yang tidak terkenal dengan apa namanya kader-kader Demokrat itu begitu kan ya. Yang sering begitu kan ya kalau di X begitu ya, kalau gabung dengan mereka lalu kemudian kritik yang masalah ini masalah itu diblokir oleh mereka begitu kan. Itu ya yang sering terjadi begitu kan. Dan bahkan saya pun diblokir begitu kan. Masa saya mengkritik lalu kemudian diblokir begitu? Itu kan tandanya penakut begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya, muncul realitas ya di apa namanya di masyarakat bahwa kenapa Partai Demokrat agak turun ya karena memang kader-kader mereka, kelakuan-kelakuan kader mereka ya seperti itu begitu kan ya. Bahkan ini menjadi blunder kepada Partai Demokrat sendiri saking sombongnya mereka begitu kan ya. Apakah benar mengatakan seperti itu begitu? Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa yang saya kenal Partai Demokrat dulu itu tidak seperti itu begitu kan. Ini kecongkaan kalian adalah bukti kegelisahan kalian bahwa Anies Baswedan siap dimenangkan ya oleh seluruh rakyat Indonesia yang ingin perubahan. Insya Allah amin menang dan Anies Baswedan ya presidennya katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen. Kalau politikus yang foto di atas itu orang baperan, bukan politikus. Debat di medsos aja ngamuk, nggak cocok langsung diblokir. Narasumbernya salah beritanya juga nggak mutu kalau ngutip orang baperan katanya begitu kan. Ya, dikit-dikit kalau mereka kalah debat begitu kan ya di media sosial begitu, kritik mereka diblokir oleh mereka begitu kan. Di mana logikanya begitu kan ya? Jadi artinya apa? Dikit-dikit diblokir, dikit-dikit diblokir begitu. Mungkin sudah ribuan ya atau sudah ratusan begitu yang sudah diblokir oleh mereka begitu kan. Itulah kalau jadi penakut, tidak punya gagasan ya untuk bisa berdebat ya, tidak punya kata-kata di situ begitu kan. Itu kelemahan mereka ya. Mau jadi calon caleg begitu kalau seperti ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Katanya ini calon caleg begitu kan. Bahkan setelah dicuekin Jokowi, si abu-abu langsung menjilat ya jadi-jadinya katanya begitu. Padahal kritikan-kritikan mereka lihat saja begitu kan. Udah tidur sana ingat taubat berhenti ya jadi buzzer Prabowo. Cari uang halal juga ya mulai sekarang. Ya kita saja di situ begitu kan. Itu cuitan mereka dulu begitu kan ya. Cuitan mereka dulu sebelum bergabung kepada Prabowo Gibran begitu kan. Ya kritik Jokowi, kritik ini, kritik itu. Sama dengan AHY di situ begitu kan. Kritik Jokowi sana sini, tapi pada akhirnya sekarang begitu muja-muji begitu kan. Di mana letak logikanya mereka begitu kan ya. Jadi ya inilah negara demokrasi kita begitu kan ya. Mau apapun ya terserah begitu kan. Mari kita baca, ini sangat menarik begitu kan ya ini. Politikus Demokrat ke Anies dan Ganjar yang mengatakan bahwa kalian gabungkan elektabilitas berdua belum mampu kalahkan Prabowo Gibran katanya begitu. Itu saking apa namanya saking dengan kata-kata seperti itu kan sombong begitu kan ya. Sombong ya seolah-olah mereka paling menang dan sebagainya begitu kan. Ini Sekretaris Departemen ya 4 ya DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim ya Lubis meledek ya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor 2 nomor 3 Prabowo ya untuk menggabungkan elektabilitas. Karena menurutnya meski Anies Baswedan dan Ganjar menggabungkan elektabilitas keduanya belum mampu mengalahkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres di 2024.
Ya, Medan Sumatera Utara ini bos, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalian gabungkan elektabilitas kalian berdua. Saya rasa belum mampu mengalahkan Prabowo Gibran. Ungkapnya dikutip dari Populis begitu kan, dari akun X pribadinya. Nah, apakah seperti ini ya kesombongan mereka begitu kan? Kalau mau dukung Prabowo silahkan dukung begitu. Justru ya semakin kesombongan ditentukan begitu seperti ini, ya semakin pula menunjukkan sifat asli mereka begitu. Dalam artian ya kok belum menjadi caleg saja sudah sombongnya seperti itu begitu kan ya? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu kan ya, Partai Demokrat surveinya masih 14%, berapa begitu kan. Bisa saja ini nyongsep begitu kan. Jadi kok tumben begitu kan ya tiba-tiba seperti itu ya. Inilah ya sering simpatisan Partai Demokrat sering menjelek-jelekan orang begitu lawan-lawan mereka ya. Ya si Acut, Ajeng dan Ajeng Cut ya di situ juga kritikannya luar biasa begitu. Padahal kepada Jokowi, Prabowo, ya dan sekarang Anies Baswedan yang kemudian diukirkan mereka, rekam jejak itu tidak bisa ya dihapus di situ begitu. Bahkan ya Hasbil menyampaikan dengan unggahan via foto banyaknya pendukung yang memadati gedung serbaguna pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumut ya untuk menyambut Prabowo Gibran. Sehingga ia menilai bukan hal mustahil untuk Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024. Menang satu putaran bukan hal yang mustahil. Karena rakyat Indonesia menginginkan Indonesia, katanya Indonesia maju, katanya begitu kan ya. Ya kalau menginginkan satu putaran begitu kan ya, kenapa tidak lantik aja mereka? Emang Anies Baswedan tidur? Emang Pak Ganjar tidur di situ begitu kan ya? Jadi kalau Pak Ganjar dan Anies Baswedan tidur baru bisa mengatakan menang satu putaran begitu kan. Karena lawan-lawan mereka berat kok begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa justru yang diagung-agungkan seperti itu kalah begitu. Saya melihat ya data-data 2019. Bagaimana katanya Prabowo menang. Ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan Prabowo menang dan ini dan menang. Tapi pada kenyataannya keok kok begitu kan ya. Jadi jangan sombong dulu lah begitu kan ya. Bahkan ini Medan Sumatera Utara, bos, kalian gabungkan elektabilitas kalian berdua, saya rasa belum mampu mengalahkan Prabowo Gibran ya. Menang satu putaran bukan yang mustahil katanya ya. Sementara itu berdasarkan hasil survei ya tatap muka yang dilakukan lembaga riset ya internasional begitu kan ya. Elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran ya itu 42 ya. Sudah jelas di situ begitu kan. Informasi itu disampaikan pengamat politik dan peneliti senior Ipsos ya, public affair di situ begitu kan. Memang kalau kita lihat di situ ya tidak mungkin karena masih 40% begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya 40% itu menandakan masih kurang di situ begitu kan. Ya, masih dalam posisi tidak aman. Kalau kita berbicara terkait dengan survei. Tapi apakah mungkin calon presiden kita hanya ditentukan oleh lembaga-lembaga survei begitu kan? Kalau ditentukan lembaga survei ya perbanyak aja lembaga survei begitu kan. Tidak ada pemilihan dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat yang bisa menilai, masyarakat yang memilih di situ begitu kan ya. Nggak tahu lagi kalau ada sesuatu yang aneh di balik ini semua begitu kan. Bisa saja si A masuk angin, si B masuk angin dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya menang satu putaran itu menurut saya pribadi begitu kan ya. Mungkin sudah frustasi mereka begitu. Karena apa ya? Ya elektabilitas Prabowo yang mandek itu aja mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hoda dari Podcast Rakyat ini.